teman-teman, diskusi kali ini akan kita diskusikan adalah pernyataan statement atau perintah if then else. Nah, dan diskusi kali ini akan dibaca bagaimana menulis kode Visual Basic 210 dalam hal mengambil keputusan. Yang akan diproses adalah masukan dari pengguna. Jadi kita memasukkan dan mengontrol aliran dan hasil program berdasarkan keputusan. Pengambilan keputusan adalah bagian penting pemrograman karena proses ini dapat memecahkan masalah praktis dengan cerdas dan memberikan keluaran yang berguna bagi pengguna. Ya, jadi pengguna ingin mendapatkan suatu hasil berdasarkan program yang dibuatnya. Sebagai contoh, program Visual Basic dapat ditulis meminta komputer untuk melakukan tugas tertentu sehingga kondisi tertentu terpenuhi atau program yang akan menolak data non-numerik, nah, di sini seperti itu, untuk mengontrol alur program dan membuat keputusan, maka akan diperkenalkan struktur kontrol if then else. Untuk menulis kode VB yang melibatkan if then else perlu digunakan operator bersyarat atau conditional operators atau operator logika atau logical operators. Ya. Ini nanti akan khusus akan dibahas ya, akan didiskusikan mengenai apa itu conditional operators atau logical operators ya. Operator bersyarat ya, atau yang disebut dengan conditional ya, conditional operator ya, adalah alat canggih yang menyerupai operator matematika. Ya. Operator ini mengizinkan program Visual Basic 210 untuk membandingkan nilai data dan kemudian memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Misalnya untuk menjalankan acara atau menghentikan acara. Operator ini juga dikenal sebagai operator pembanding atau perbandingan numerik. Ya. Operator ini umumnya digunakan untuk membandingkan dua nilai untuk melihat apakah keduanya sama, ya, satu nilai lebih besar atau lebih kecil daripada nilai yang lainnya, ya, di mana perbandingan ini akan mengambilkan hasil benar atau salah. Ya, operator ini akan ditampilkan ya pada tabel berikut. Ya, ini saya khusus masih tetap memakai bahasa asli, ya, conditional operators, ya, operator sama dengan ya sama dengan atau equal to, ya, operator lebih besar atau greater than, ya, lebih kecil atau less than, ya, kemudian di sini ada lebih besar sama dengan ya atau equal to or greater than. Jadi ini persyaratan ya. Kemudian lebih kecil sama dengan less than or equal to. Ya. Kemudian ada besar, lebih besar dan lebih kecil jadi satu itu artinya not equal to, ya. Jadi tidak sama dengan. Ya. Saya kira nanti akan kita lihat pada pembuatan programnya. Logical operators ya, operator logika ya. Sering operator dihadapkan pada masalah lebih dari satu perbandingan. Dalam hal ini menggunakan operator perbandingan numerik saja tidak cukup. Perlu digunakan operator logika. Operator tersebut umumnya digunakan untuk membandingkan data numerik. Namun juga dapat membandingkan data string ya, dengan operator di atasnya. Dalam membuat perbandingan string ada beberapa aturan sebagai berikut. Ada aturannya ini. Ini sepintas dulu ya. Huruf besar lebih kecil dari huruf kecil. Ya, nilainya ya. Jadi A, kemudian lebih kecil, B, dan sebagainya ini. Dan angka lebih kecil dari huruf. Nah, operator logika ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel ini, ya, logical operators, ya, operatornya ada AND, OR, XOR, atau NOT. Nah, ini sebenarnya logika yang seperti pada sistem listrik kita mengenal yang disebut dengan
gerbang logika AND, ya, artinya both side must be true. Ya, jadi dua buah artinya nilai itu harus betul-betul benar, ya, true, ya. Or itu adalah salah satu memenuhi syarat, ya, tapi yang lainnya adalah tidak memenuhi syarat, ya. Tidak memenuhi syarat gini. Persyaratannya adalah A atau B. Ya, kalau ini A dan B. Jadi persyaratan pertama dan persyaratan kedua harus terpenuhi. Sedangkan yang OR ini adalah persyaratan pertama atau persyaratan kedua. Ya, XOR, ya. Jadi salah satu persyaratan atau persyaratan lain harus benar, ya, tapi tidak perlu dua-duanya. Ya. Jadi ada persyaratan satu memenuhi syarat, persyaratan dua memenuhi syarat, ya, salah satu memenuhi syarat dan sebagainya. Not itu artinya negates true. Jadi semuanya tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi artinya kalau pernyataan satu tidak memenuhi syarat, pernyataan dua tidak memenuhi syarat, maka dia menjadi true, gitu ya. Jadi memang agak susah itu ya, tapi nanti kita lihat ya pada waktu pembuatan programnya. Menggunakan struktur control if dengan operator pembanding. Ya. Untuk secara efektif mengontrol aliran program Visual Basic 2010, maka akan digunakan struktur control if bersama dengan operator bersyarat dan operator logika. Pada dasarnya ada 3 tipe struktur control if, yaitu if then else, dan if then else if. Nah, nanti ya, nah, ini if then else if sebenarnya, else terus if ini ya. Tuh. Pernyataan if then ini adalah struktur kontrol paling sederhana yang meminta komputer untuk melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh ekspresi Visual Basic 210 jika kondisinya benar. Namun jika kondisinya salah, tidak ada tindakan yang akan dilakukan. Format umum untuk pernyataan if then adalah if condition dan ekspresi Visual Basic. Jadi if ini terkondisinya apa? Ya. Kemudian maka ekspresi Visual Basic berarti berakhir juga misalnya. Ya. Contohnya ini ya. Jadi ini akan berakhir kalau dan ini sudah terpenuhi. Ya, seperti contohnya di sini ya, ini adalah yang akan kita buat ya, yang saya beri highlight kuning dan merah ini akan kita buat. Pada Windows Code-nya ini sudah muncul ini ya, yang atasnya begitu kita memilih button, ini sudah muncul ya, di bagian ini yang kosong. Ya, kalau kita membuat button, kita klik 2 kali, maka ini akan muncul. Nah, inilah yang akan kita buat. Ya. Dan yang kita buat adalah pertama kita deklarasikan angka sebagai integer. Kemudian angka ini akan kita ketikkan dalam text box yang sudah kita siapkan. Kemudian angka ini mempunyai syarat. Ya, apabila if kondisinya adalah lebih besar 100 dan ketikkan dan ekspresi ya, ekspresi Visual Basic ini. Ketikkan Anda beruntung pada label 2 teks ini. Nah, ini contohnya. Mari kita lihat sekarang di Visual Basic-nya. Seperti yang tadi sudah kita lihat, seperti yang tadi sudah lihat. Ini adalah contoh pertama memakai pernyataan if. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi bila, apabila. Ya. Jadi saya yang terutama yang saya butuhkan adalah ini text box ini, ya. Kemudian label ini, ya. Karena text box ini nanti akan kita isi dengan angka. Kemudian label ini adalah hasil dari eksekusinya, ya. Dan saya butuhkan lagi satu tombol start. Ini adalah button, ini adalah label, kemudian ini text box. Ya, supaya Anda ketahui, memang secara ini saya langsung buat formnya, saya langsung masuk di formnya, tidak perlu saya start dari depan. Ya.
Anda tahu bagaimana lakukan starting pada Visual Basic. Ya. Di sini ketik angka, ya. Oke, salah itu ya, saya ganti ya. Nah ini sebagai anunya ya, kita lihat mengganti. Ini ada ketik salah ya, saya tulis ketik di sini. Ya, Anda lihat saya di properties, kemudian saya hapus. Ya, ini adalah contoh ya. Nah, jadi saya perbaiki di sini, kemudian setelah saya tekan mouse saya klik, langsung dia perbaiki menjadi ketik sebuah angka. Misalnya ketik sebuah angka ini akan kita buat besar ya, ukurannya seperti label 1 misalnya. Kita lihat di sini, ya, kita sudah ketahui, kita ganti misalkan 14. Ya, kita inginkan tulisan ini lebih besar. Oke, sehingga ini sedikit latihan ya. Nah, seperti yang kita lihat pada awal tadi, ya, yang akan kita buat adalah seperti ini. Ini adalah yang tadi kita siapkan. Ya, jadi kita siapkan dim angkanya, angka dalam hal ini adalah integer. Di mana angka ini akan kita masukkan dalam text box ya. Kita text box ya. Apabila angka lebih besar dari 100, maka label teks itu label 2 tadi akan mengeluarkan tampilan Anda beruntung. Ya, kalau di bawah 100, nah ini hanya mempraktekkan if ya. Begitu di bawah 100, label itu tidak berubah sama sekali. Ya, karena perintahnya adalah seperti ini ya, perintah utamanya. Ya, pernyataan utamanya. Ya, baik, coba kita lihat kalau kita eksekusi ya. Nah, kita ketikkan angka di sini misalnya. Ya, saya ketikkan 102 ya, lebih dari 100 ya. Nah, begitu saya start, ya, dia akan mengeluarkan Anda beruntung. Tapi kalau saya mengetikkan di bawah 100, ya, start. Oke, saya eksekusi dulu. Ya. Oh, saya misalkan ini ketikkan di bawah 176 misalnya. Start. Tidak ada reaksi apa-apa pada label ini. Ya. Kalau saya ketikkan 100, 109 misalnya, maka label ini akan berubah menjadi Anda beruntung. Ini adalah peragaan memakai pernyataan if. Nah, seperti ya. Tadi kita lihat angka di sini tidak di tengah ya. Itu bisa kita rekayasa. Artinya kita misalkan ini ada label gitu ya. Kita letakkan dia di tengah. Ya. Misalkan ini itu bisa Anda lakukan. Misalnya ya, text align ya. Saya mau letakkan dia di center ini ya. Anda lihat di properties ini center ya. Tidak terlihat. Ya. Tapi begitu kita eksekusi ya, kita lihat bahwa dia posisinya di tengah. Ya. Agar Anda ingin terlihat bahwa itu bagus, Anda tulis di tengah misalnya seperti ini. Ya. Lebih proporsional, lebih bagus. Nah, kemudian lihat Anda beruntung. Semuanya bisa artinya bisa Anda ubah formatnya ya, sesuai dengan aturan. Ya, yang penting adalah ini label yang kita pakai untuk panduan, untuk misi. Ya, ini yang terutama kita butuhkan adalah text box ini, label ini, dan start ini. Ya, itu contoh pertama. Saat program dijalankan, kemudian angka dimasukkan yang lebih besar dari 100, maka akan muncul pernyataan Anda beruntung. Di sisi lain, jika angka dimasukkan kurang dari atau sama dengan 100, tidak akan terlihat tampilan apapun. Menggunakan hanya if, maka pernyataan ini tidak terlalu berguna dalam pemrograman dan tidak memberikan pilihan bagi pengguna. Ya, ini memang contoh yang sederhana ya, pakai if. Cuman di sini membuktikan bahwa kalau kita pakai if, kelihatannya programnya kurang interaktif ya. Kalau kita misalkan menekan kurang dari 100, kok tidak ada reaksi apa-apa ya, karena tidak ada if then else. Maka kita lanjutkan. If then else statement, pernyataan if then else, untuk memberikan pilihan, maka dapat digunakan pernyataan if then else. Struktur kontrol ini akan meminta komputer untuk melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh ekspresi Visual Basic 2010
jika kondisinya benar. Dan ketika kondisinya salah, if then else alternative action akan dijalankan. Ya, sintaksnya dari if then else adalah gini ya. Apabila kondisi terpenuhi, maka yang terjadi adalah ada suatu ekspresi ya, expression ya. Kalau tidak, maka ada ekspresi yang lain. Ya, tadi ada ekspresi, kemudian kita akhiri dengan